Drama 8 gol tercipta dalam derby di Italia saat Inter Milan berjumpa Juventus. Kedua tim bermain imbang 4-4 nih. Nah, tapi selain bahasan drama tersebut, masih banyak nih bahasan-bahasan seru kita lainnya. Pastinya aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemanin dua mas-mas ganteng. Ada Mas Adi dan Mas Riki. Halo, halo. 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 Thank you Mas sudah pada hadir. Oke, langsung aja nih Juventus ini. Kita bahas dari topik pertama. Inter Milan datang sebagai juara bertahan dengan tim asuhan Simon yang sangat solid baik dalam menyerang maupun bertahan. Nah, di sisi lain Juventus harus berjuang dengan kondisi yang kurang menguntungkan nih sayangnya karena banyak pemain unggulan yang cedera, formasi juga mengalami banyak perubahan. Nah, pertandingan kali ini menghasilkan 8 gol yang hasilnya ini sebenarnya jarang sekali terjadi di antara kedua tim ini. Juventus tertinggal di babak pertama dengan skor 3-2, bangkit di babak kedua hingga menyamakan kedudukan menjadi 4. Nah, gimana nih pendapat dari Mas Adi dan mengenai jalannya pertandingan serta Mas Riki mungkin? Silakan Mas. Adi duluan, Di. Ya, oke. Untuk jalannya pertandingan sebenarnya ini pertandingan yang mungkin paling menghibur ya untuk di Serie A. Mungkin bagi fans-fans di luar Serie A mereka harus nonton nih match ini di mana yang katanya liga ngantuk, miskin taktik, aki-aki tapi bisa menciptakan 8 gol dan permainan terbuka. Semua perang modern football di game ini gitu. Jadi rugi sih bagi fans-fans Juventus ini ada yang ketiduran atau bagi yang fans-fans Inter juga yang tidak menyaksikan game ini sangat rugi. Mungkin suruh nonton rerun untuk ya nonton di tempat lain gitu buat full matchnya. Jadi sebenarnya pertandingan ini sangat menarik karena kita lihat dari starting line up juga Inter benar-benar pengen menang ya di game ini, maka mereka rotasi lawan Young Boys, akhirnya di lawan Juve ini semuanya full team. Di satu sisi Juve-nya lagi banyak kehilangan pemain, terus juga banyak rotasi yang agak mengejutkan juga dari Mota, bagaimana memasukkan pemain yang sebenarnya kita nggak expect dia main tiba-tiba jadi starter di pertandingan ini. Jadi emang ini sebenarnya game-game adu taktik, adu main catur kalau di lapangan, di mana siapa tim yang bisa memanfaatkan momentum dia akan dapat hasil gitu. Kebetulan hasilnya 4-4. Babak pertama kita ketinggalan, babak kedua kita comeback 1-2 jadi skornya jadi 4-4. Pertandingannya menarik sih overall, cuman ada banyak hal-hal yang harus dikritisi bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan pemain Juventus yang sangat-sangat minimal tapi efeknya untung buat tim lawan. Jadi sebenarnya kita kalah seri secara hasil, main bagus tapi ya tetap aja keuntungan bukan buat kedua tim tapi keuntungannya buat tim lain gitu, buat timnya Conte yang lagi di atas benar-benar tertawa nonton dua tim ini hasilnya seri gitu. Tapi dari overall semua pertandingan sangat-sangat apa ya, kalau bagi gue sih gue nggak pernah nonton Juve yang main kayak gini 3 tahun terakhir sih. Wah, oke. Kalau dari Mas Riki gimana nih Mas? Oke, ini sangat-sangat menghibur ya, Sekar ya. Pertandingan yang sangat menghibur, tidak ngantuk sama sekali, benar-benar bisa fokus ke layar kaca gitu ya, benar-benar nonton dari babak apa namanya dari awal-awal pertandingan, dari awal mereka masih anthem dan lain-lain sampai mereka selesai, itu deg-degannya berasa sepanjang 90 menit lebih gitu ya. Jadi ini benar-benar sangat menghibur dan benar kata Adi tadi, menyesal kayaknya ya Juventus ini sama Interisti yang nggak nonton pertandingan semalam gitu. Jadi benar-benar luar biasa sih ya. Gua menilai bahwa sebenarnya dua tim yang memang dibilang salah satunya saling menguasai juga enggak ya, karena memang Juventus mungkin menguasai bola gitu ya, menguasai pertandingan, tapi sebenarnya Inter juga menguasai banyaknya jumlah shooting ya. Jadi sebenarnya walaupun Inter kalah dalam penguasaan bola, tapi sebenarnya jumlah peluang mereka lebih banyak gitu. Jadi menurut gua dua tim ini sama-sama dua tim yang memang mungkin Inter lebih siap karena lebih sedikit pemain yang cedera gitu dibanding Juventus. Tapi ternyata Juve memberikan perlawanannya sangat berarti gitu dan sangat menghibur gitu ya. Ini Juventus baru yang memang kita nggak pernah lihat di dalam 3 tahun terakhir. Jadi so excited, sangat menyenangkan menonton Juventus tadi malam sih, Sekar. Gitu sih.
Oke, dua-duanya excited walaupun Ya. ada ya sedikit kekecewaan ya, Mas. Oke. Nah, kita bahas fakta dan statistik dari pertandingan nih, Mas. Kalau Inter ini kemarin sering menyerang dari sisi tengah dan kanan, menciptakan banyak Ya. peluang di dalam kotak penalti Juventus, dan hal ini sebenarnya menjadi ancaman besar bagi lini pertahanan Juventus. Sementara itu Juventus banyak melakukan penetrasi nih dari sisi kanan meski tidak terlalu dominan. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Juventus hanya mengandalkan beberapa pemain kunci untuk menghadapi taktik Inter? Nah, gimana nih tanggapan dari Mas Riki atau Ya. Mas Adi mengenai taktik Inter ataupun Juventus? Boleh? Ya. Dari siapa dulu nih? Sekar. Boleh dari Mas Riki, nanti gantian lagi ke Mas Adi. Oke, babak pertama sebenarnya kita dikecewakan ya sekarang karena pertahanan Juve sangat-sangat rapuh ya. 2 gol Inter lahir dari titik penalti yang seharusnya tidak boleh terjadi sebenarnya karena Danilo tidak belajar di pertandingan sebelumnya dia melakukan hal yang sama lagi gitu ternyata di pertandingan kemarin gitu. Jadi sama-sama dengan gaya pelanggaran yang sama dan situasi yang sama gitu. Jadi menurut gua kita sangat dikecewakan oleh Juventus di babak pertama khususnya di lini pertahanan gitu ya. Terus, Hmm. di awal pertandingan sebenarnya Juve main hati-hati banget gitu, hati-hati banget, jangan sampai kecolongan sendiri gitu ya. Ini sebenarnya penyakit lamanya dari zaman, sepak bolanya Allegri dulu ya, masih sulit untuk dihilangkan sebenarnya sampai sekarang gitu. Cuman gol penyeimbang dari Vlahovic, merubah ritme timnya jadi bermain lebih cepat gitu kalau menurut gua gitu ya. Sebenarnya tanpa trequartista, tanpa penyerang lubang, Mota jadi menitik beratkan permainan tuh ke sisi sayap gitu ya. Sayap kanan dan sayap kiri gitu. Sebenarnya strateginya berjalan cukup baik setelah satu-satu Vlahovic, nyamain ya. Karena wingernya Juve sebenarnya cukup wingbacknya Inter tuh sebenarnya cukup keteteran ngelawan sayapnya kita gitu ya. Khususnya, Francisco Conceição gitu, sangat menyulitkan pemain ini gitu. Sayangnya memang dari lini belakang menuju lini tengah gitu ya, tidak jelas menurut gue positioningnya, Hmm. terlalu serampangan mengambil keputusan gitu ya. Gue juga bingung, kenapa Danilo bermain kemarin. Jadi padahal Gatti ada gitu. Jadi memang, sepertinya Danilo agak agak kesusahan meladeni, apa namanya, striker-strikernya Inter yang cukup lihai gitu ya. Cukup cukup cukup, dibilang menghibur, tapi menurut gue memang Juventus, di babak pertama khususnya kehilangan kreativitas ya Sekar ya, gitu sih. Di babak kedua baru kita mulai bangkit gitu, terlebih karena, kita sudah tertinggal gitu ya dan memang ada momentum dan gue kredit untuk, Francisco Conceição, karena pemain ini si kecil ini luar luar biasa sih Sekar ya. Pemain kecil tapi cepat, lincah, dan cukup merepotkan gitu sih. Oke. Kalau dari Mas Adi gimana nih, Mas? Apa yang disorotin dari permainan kemarin? Ya, sebenarnya kalau kalau kita lihat, Inter kan formasi 3-5-2 mainnya udah ajak, udah tahu, siapa yang akan main, siapa yang akan, posisi winger, siapa yang akan mengambil bola, siapa yang inverted, semuanya itu udah ajak gitu. Berbeda sama Juventus, di mana, tim ini masih belum ketemu nih, lini tengah pun kita belum tahu nih yang ajak siapa gitu. Tiba-tiba, Mota lebih mengedepankan main di sisi kanan, main make Chico Conceição daripada main di sisi flank yang sisinya si Weah gitu. Karena Inter punya sisi flank yang dua-duanya itu sangat sangat luar biasa, tapi dengan karakter yang berbeda. Bagaimana seorang, Di Marco itu bagus banget, dalam off the ball movement, kalau kita lihat Dumfries bagus dalam penetrasi. Jadi emang punya dua wingback yang sama-sama berkualitas tapi berbeda karakter. Ini yang membuat Inter tuh punya daya serang tuh lebih lebih kejam gitu, lebih keras gitu, maksudnya lebih berbahaya gitu dibandingkan tim-tim lain di Serie A. Nah, Mota dengan mengakomodir Chico di sebelah kanan otomatis mematikan pergerakan di Marco sebelah kiri. Tapi Inzaghi tahu betul kondisinya dia nggak bisa main di kiri, dia ubah mainnya lewat kanan. Bagaimana Barella, Pavard, terus juga Dumfries ini mengacak-ngacak duo Kabal sama Wea sampai akhirnya kejadian Wea salah apa namanya salah ketarik ke ngikutin Pavard yang naik otomatis Pavard crossing ke Danilo yang akhirnya jadi penalti di menit-menit awal ya. Jadi emang Inzaghi tahu betul bagaimana cara mengalahkan Juventus lewat sisi flanknya, walaupun di sisi kiri dia tidak main. Ini yang benar-benar dimanfaatkan sama Mota. Ya udah gue counter, gue pakai kanan gue untuk melawan Inter. Jadi bagaimana tim ini adu strategi yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana seorang pelatih muda yang jenius untuk melihat sisi kelemahan lawan gitu. Walaupun
dalam segi permainan kita nggak kelihatan itu. Oh, tiba-tiba kok mainnya di kanan terus, tiba-tiba mainnya biasa aja. Tapi di sinilah yang menentukan hasil adalah tim yang efektif. Juve hanya butuh 5 shot on target ke gawang, tapi 4 jadi gol. Benar-benar artinya Pak, setiap dengan win rate 80, chance rate 80% bagi artinya Pak Yon Saumer setiap nerima syuting kemungkinan golnya gede gitu. Jadi emang di pertandingan ini adalah duel kiper, duel pemain belakang ya kan. Menurut gua performa lini belakang dua tim sama-sama buruk, gak ada yang bagus karena ya kebobolan 4 gol gak ada yang baik buat sebuah tim. Tapi kalau untuk lini tengah dan lini depan, wah luar biasa kinerjanya. Tapi disinilah bahwa permainan ini permainan catur di mana yang siapa yang bisa ngegolin duluan itu akan punya momentum. Dan Inter ngegolin duluan di comeback sama Juve punya momentum, kembali lagi di comeback terus tiba-tiba 4-2 di awal-awal. Kita mungkin sebagai Juventus ini taktik ya, karena 4-2 itu Inter udah benar-benar mempres untuk menghindari gol-gol kelima atau gol keenam gitu. Tapi tiba-tiba Yildiz bisa merubah keadaan, 2 gol di at least di 20 menit terakhir yang mau nggak mau skor di 4-4. Itu pun disesali sama Simone Inzaghi yang harusnya tim gua bisa menang 8-4 katanya ya. Itu sebuah opini dari seorang pelatih yang dia kecewa dengan finishing anak asuhnya gitu. Tapi kan kalau bagi Mota hasilnya hasil terbaik, walaupun ya kita juga sebagai Juventus ini nggak akan mau lihat tim ini hasilnya seri gitu. Tapi apa daya kita kekurangan resource buat pemain yang baik, banyak pemain cedera, kita kehilangan Cop Miners, kita nggak punya Nico Gonzalez, kita nggak punya pelapis Dusan. Ya inilah hasil terbaik buat Juventus saat ini ya. Apalagi tim ini masih muda dan ini mungkin beberapa pengalaman pertama ya buat main di derby ini kayak Mbang Mula, Chico gitu ya, benar-benar pengalaman yang berharga lah buat mereka. Walaupun mereka perform, nah, tapi menurut gua Juve udah main bagus. Apapun hasilnya ya alhamdulillah yang penting dia tidak kalah sih. Dan kita terima kasih buat Mas Aris Pujono ya atas komentar-komentarnya di bawah. Juve nggak kalah Mas. Ya Juve nggak kalah. Boleh dikomen lagi kalau untuk nanti di video ini. Terima kasih. Benar Mas Aris Pujono ya. Kita kalian main kandang dapat 2 kali voucher penalti. Juve lebih banyak pemain cedera gitu ya. Udah dapat penalti 2 tapi nggak menang juga Mas Aris. Gimana tuh Internya ya? Ditunggu ya Mas Aris komen-komennya. Oke. Bicara soal gol nih Mas, kita masuk ke highlight setiap gol yang terjadi nih. Dari Juventus, gol pertama Vlahovic terjadi karena aksi keren McKennie ya yang membuka ruang dan memberikan umpan terukur. Terus gol kedua datang dari aksi individu Chiesa dan WH yang berhasil mengeksekusi bola dengan baik nih. Terus gol ketiga Juventus muncul saat Yildiz melakukan solo run dan menembak dengan kaki kirinya. Nah, dan gol keempat ini kembali melibatkan Yildiz juga yang berhasil memanfaatkan umpan dari Kostic. Gimana nih dari Mas Adi dan Mas Ricky ngelihat proses-proses gol yang luar biasa ini? Boleh dari Mas Ricky mungkin nih. Oke. Buat gua semua gol yang dicetak Juventus tadi malam mantap, luar biasa ya. Semuanya open play. Basicnya ada beberapa yang counter attack ya. Ada sekitar 2 atau 3 gol menurut gue itu counter attack, tapi counter attack yang jitu banget ya. Itu keren sih. Ada aksi individu juga di situ terekam dari Kenan Yildiz beberapa kali, Chico, Francisco Conceição. Ini gol-gol yang sangat bagus ya, Sekar ya, kalau dibandingkan dengan Inter yang hanya bisa mencetak dengan 2 kali penalti gitu ya. Apa namanya? Menurut gua sektor kelemahannya Inter memang di sayap ya. Sayap yang memang dieksploitasi dengan baik oleh Conceição beberapa kali gitu. Nggak cuma dalam proses gol aja, tapi Conceição juga berusaha untuk mencetak beberapa kali peluang dari sisi sayap. Kalau Conceição di kanan berarti sayap kirinya Inter ya. Sayap kirinya Inter saat itu ada di Marco ya, dia bener ya. Di Marco sama siapa temannya Bastoni. Bastoni. Yes, betul. Menurut gua gimana ya? Di Marco juga bukan pemain kaleng-kaleng gitu ya, Sekar ya. Jadi apa namanya, dengan kemampuan dan Bastoni juga menurut gue juga bukan pemain sembarangan gitu. Dua pemain yang memang timnas Italia juga gitu. Jadi bukan pemain sembarangan dan Conceição bisa berusaha untuk mengatasi itu gitu. Menurut gue gol-gol yang dilakukan oleh Juventus, yang dihasilkan oleh Juventus merupakan gol yang sangat bagus. Terlepas dari beberapa skill individu yang terjadi di dalamnya, ini menunjukkan bahwa Juve yang sekarang memiliki kapasitas untuk melakukan serangan dengan sangat baik gitu ya. Nggak kayak mungkin kita lihat mungkin di musim lalu atau 2 musim lalu beberapa kali melakukan counter attack, gagal di tengah jalan, kepotong dan lain-lain.
apa namanya, temponya kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat gitu, tapi semalam itu pas semua tuh, gue juga nggak ngerti kenapa. Itu keren banget sih, dan kita nontonnya, deg-degan dan, salut juga gitu. Ternyata apa yang dilakukan pemain Juventus tadi malam, berusaha menunjukkan bahwa, oh ini anak-anak muda yang memang berbakat dan, terlatih sekali ya, Sekar ya. Jadi gue lihat proses golnya, kalau gue bahas satu-satu kepanjangan kayaknya. Jadi menurut gue, apa namanya, kredit untuk Kenan Yildiz, ya Kenan Yildiz masuk menit, 70-an ya kalau nggak salah ya, atau 60-an 65-an gitu. 5 menit kemudian dia cetak 1 gol, selang berapa menit kemudian dia cetak lagi 1 gol gitu. Kredit untuk Kenan Yildiz, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik, predikat MVP semalam juga jatuh ke dia karena dia datang dari subs, dia masuk dan mencetak 2 gol. Terlepas dari itu semua menurut gua kerja sama Juventus di, apa namanya, di beberapa menit menjelang pertandingan berakhir atau 15 sampai 20 menit pertandingan berakhir, menurut gua adalah kerjasama terbaik Juventus selama, musim ini gua tonton. Itu sih Sekar dari gua. Oke, biar imbang nih Mas, mungkin dari Mas Adi boleh, mengkritisi atau melihat bagaimana nih proses kebobolan Juve dari, Inter Milan. Silakan Mas Adi. Kalau dari kebobolan sebenarnya Juve kan kalau dilihat dari total gol kebobolannya kan 5 kali ya. Di mana 4 dari 5 gol itu semua dari set piece gitu. Satunya dari open play. Jadi kalau gua mau kritisi dari total 4 gol yang Inter lesakan ke gawang di Gre itu kan semuanya 3 hasil dari set piece. 2 penalti, 1 efek corner, 1 lagi yang open play. Di sini kan yang harus dikritisi dari Mota adalah bagaimana sih membuat setup set piece dalam bentuk defense gitu. Ini kan yang kejadian kali bagaimana Dumfries bisa kosong terus tiba-tiba kalau kita efek penalti itu kan 12 pas. Maksudnya corner gol ketiga, gol keempat itu nggak harus terjadi kalau emang ada pemain yang menjaga Dumfries di ujung tiang jauh. Itu benar-benar tiba-tiba dia bola rebound tiba-tiba dia sendiri itu kemana pemain yang lain gitu. Jadi ini seperti apa namanya tidak dilatih dalam konsep bagaimana bertahan di dalam set piece corner gitu. Jadi ini kelihatan banget gol keempat itu nggak harus terjadi. 2 gol pertama titik penalti ya kesalahan center back Juventus, 2 pemain yang saya rasa itu nggak harus terjadi untuk di partai sebesar ini. Inilah yang dibilang partai derby, nggak semuanya pemain itu siap di partai ini. Even Kalulu yang kita bilang dia pernah main di derby Milan, ini hal yang kayak gini pernah dilakuin di Milan dan itu biasa. Tiba-tiba dia ngelakuin itu di partai seperti ini di match lawan Inter bersama Juventus. Ini kan kecerobohan yang selalu diulang itu. Mungkin dia mainnya bagus, tapi ketika satu kesalahan kecil berbuah penalti buat lawan, kita nggak bisa menyalahkan bahwa gol Inter cuma penalti, tapi penalti itu efeknya bukan karena pemainnya diving, karena pemain kita yang bikin itu penalti gitu. Jadi yang harus dikritisi adalah 2 back di bagaimana cara mereka mengambil bola atau memarking lawan, bagaimana keputusan mereka untuk ini harus di-marking, harus cuma cukup untuk di-blok aja atau emang harus di-tackle. Itu keputusan ini harus benar-benar cermat gitu. Ini kan di kotak penalti dan pemain lawan bisa manfaatin itu kapan aja dan ini terjadi 2 kali. Ini kan hal yang ceroboh kalau menurut gua ya, ceroboh banget itu. Bagaimana lawan bisa dapat di menit 45 menit pertama itu dapat 2 kali penalti dengan cara yang sama. Ini kan aneh sih menurut kita aneh gitu. Ini benar-benar ceroboh di pertandingan ini lini belakang. Ya seperti gua bilang tadi bahwa kebobolan 4 gol ya lini belakangnya jelek itu apapun hasilnya mau ada pemain yang bagus kayak tetap organisasi 4 back dan 1 kiper bermainnya enggak jelek gitu loh kalau sampai kebobolan seperti itu. Di gol kedua ini gol-gol paling konyol yang pernah gue tonton lagi itu. Ini bagaimana 1 versus 3 tapi back kita cuma nonton doang gitu. Ketika dia dapat peluang shooting backnya cuma nonton doang sama gaya ngeblocking. Itu terjadi lagi kayak di final UCL gol Ronaldo ke gawang Buffon. Bagaimana dia dapat bola di kotak penalti dia tinggal shooting ketika backnya cuma ngeblok doang tapi cuma nonton. Ini kejadian lagi. Ini kan yang nggak harus dilakuin bertahun-tahun gitu. Kita kan udah sering nonton Juve backnya ball watching dan ini terjadi lagi di apa nih rezimnya Mota. Berarti masih belum belajar dan masih karakter pelatih lama secara sisi defensif. Jadi menurut gua banyak hal yang harus dikritisi dari pertandingan ini bahwa dari lini belakang, latihan set piece, kecerobohan lini belakang itu banyak itu yang harus dipelajari dibenahi sama Mota untuk match selanjutnya karena khusus lawan Inter ini hukumannya. Kita mungkin kalau lawan tim kecil ya kita bisa balas gol sebanyak itu tapi untuk lawan Inter ini berbeda gitu loh.
Jadi emang kesalahan kecil lah yang menghukum Juventus kebobolan 4 gol di match ini gitu, Sekar. Oke, oke, thank you Mas Adi, thank you Mas Riki. Ini semoga Mota dan Juventus ya juga dapat bisa mengambil pelajaran dari laga ini untuk tampil lebih solid Yes. di pertandingan berikutnya. Oke, itu dia Juventini topik kita hari ini. Semoga di topik-topik selanjutnya kita dapat bertemu kembali dan pastinya akan lebih seru-seru lagi ya dengan narasumber-narasumber kita semua. Jadi pastikan kalian subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video dari kita. Juventini juga bisa join channel Suara Juventini untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan menjadi narasumber kita di video-video berikutnya. Oke, terima kasih Mas Adi dan Mas Diki sekali lagi. Dan terima kasih kepada teman Juventini yang udah nonton sampai akhir. Boleh kita akhiri dengan yel-yel ya. Fino alla fine. Forza Juve! Forza Juve. Yeay.